Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Sekarang merupakan pertemuan kita yang keempat, tatap muka keempat. Pada tatap muka keempat kali ini kita akan membahas itu lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu bagian dari FSA ya. Pada sesi ini kita akan membahas yaitu NFA atau non-deterministic finite state automata. Pada minggu lalu kita sudah membahas ya, DFA, yang mana DFA ini merupakan bagian dari FSA, finite state automata. Kita flashback sebelum kita lanjut ke materi tatap muka keempat, kita flashback dulu ke materi minggu lalu. Seperti kita bahas minggu lalu, finite state automata atau FSA itu terbagi menjadi dua, yaitu finite automata dengan output dan tanpa output. Nah, kemarin kita udah bahas yang yang tanpa output dulu ya. Yang mana kemarin kita udah bahas tentang DFA, deterministic finite automata. Yang mana ya jelas ya, dimana di DFA itu sendiri memiliki 5 tupel, yaitu Q besar, sigma, delta itu fungsi transisi, S dan F ya. S state awal dan F final state. Jelas state itu atau kondisi itu atau keadaan itu state ya, akan berubah ketika diberikan inputan. Nah, inputannya akan diterima jikalau dia akan sampai ke final state. Seperti contoh minggu lalu kita udah coba satu inputan yaitu, dan beberapa contoh yang mana sih inputan yang diterima ataupun ditolak. Nah, pada minggu ini kita akan membahas yang keduanya, yaitu NFA-nya, the non-deterministic finite automata, yang merupakan bukan lawan, sebaliknya dari DFA. Non-deterministic finite automata merupakan ada beberapa ciri ya, silahkan nanti dicatat. Jelas NFA ini merupakan bagian dari FSA yang mana satu DFA, yang satu NFA ya. Jadi jelas ya, NFA ini merupakan bagian dari FSA. Nah, ada beberapa ciri ya, yang mana membedakan antara NFA dan DFA itu sendiri. Nah, pada NFA pertama, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi. Nah, di sini simbol di sini maksudnya simbol inputan atau dilambangkan dengan sigma. Nah, ketika diberikan satu inputan, akan memungkinkan menimbulkan transisi perpindahan ya, itu lambangan dengan delta kemarin ya, ke lebih dari satu kondisi atau state. Nah, state lambangkan dengan Q besar. Ketika satu state atau kondisi atau satu keadaan diberikan satu inputan, dia akan memungkinkan perpindahan atau transisi ke lebih dari satu kondisi atau satu state. Nah, kemarin kita di DFA seperti contoh yang kita bahas, ketika satu kondisi, anggap ini kondisi awal ya. Di contoh ini merupakan kondisi awal yang ditandai dengan hanya ada panah masuk ya, tidak ada step sebelumnya, dan yaitu Q0, dan Q0 merupakan final state-nya juga. Nah, kalau di DFA kemarin ketika diberikan satu inputan, dia jelas berpindah ke satu kondisi, satu state.
berikan Q1 dia akan pindah ke Q1, inputan 0 dia akan pindah ke Q2. Nah, di NFA ketika diberikan satu inputan, dia tuh akan memungkinkan lebih ke dari satu state. Mungkin saja nanti dia nggak ke Q1, ketika diberi inputan satu mungkin dia ke Q2, atau mungkin bisa jadi langsung ke Q3 gitu. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Ingat ya, satu ciri dari NFA. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarnya tidak dapat dipastikan. Nah, ketika diberikan inputan, nah kita nggak tahu pasti nih, apakah dia akan bergerak ke Q1 kan atau Q2. Itu sifat atau ciri dari NFA. Untuk lebih lanjutnya untuk lebih pahamnya akan kita bahas nanti di contoh. Tapi itu ciri-cirinya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, dimungkinkan atau memungkinkan juga terjadi transisi spontan ya, atau jadi ketika nanti kita berikan inputan ya, dia akan berpindah gitu secara spontan. Dia akan terjadi transisi. Jadi untuk lebih paham kita akan bahas di contoh. Jadi ada 3 ya ciri dari NFA itu sendiri. Pertama, ketika diberikan simbol inputan dia akan berpindah kayak mungkin lebih dari satu step. Kemudian yang kedua, terjadi beberapa kemungkinan sehingga keluaran tidak dapat pastikan apakah dia ke step yang pertama atau step kedua atau selanjutnya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan terjadi transisi secara spontan ya. Kemudian di NFA itu masih sama. NFA itu didefinisikan sebagai M ya, M besar. Masih sama dengan DFA. NFA itu sendiri masih dilambangkan atau disimbolkan dengan atau masih memiliki 5 tuple. 5 tuple. Ya, sama seperti DFA, yaitu Q besar. Q besar merupakan himpunan dari state atau keadaan, jelas ya. Kemudian sigma merupakan simbol dari inputan. Mungkin terjadi dari bilangan biner antara 0 dan 1, mungkin terjadi dari alfabet antara A, B, C, dan D seterusnya, tergantung dari inputan yang diberikan nanti. Kemudian ya S ya. S adalah step awal. Kemudian F merupakan final step. Kemudian yang kelima yaitu delta. Nih delta kayak gini juga, delta ya, lambang 3 delta kayak gitu, delta. Delta merupakan fungsi transisi. Fungsi transisi seperti kita ada bahas, fungsi transisi adalah yaitu fungsinya untuk menjelaskan perpindahan atau perubahan dari state setelah diberikan masukan atau inputan. Itu juga sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan masuk ke satu contoh NFA. Nah, di sini terdapat satu gambar ya. Kalau kita bikinkan topolnya dulu, untuk membahas ini kita bikinkan topolnya dulu ya. Pertama itu Q besar. Q besar merupakan himpunan dari keadaan atau state. Himpunan yang elemennya berisi state ya. Itu Q besarnya pertama, state awalnya Q0. Dan state selanjutnya ada Q1 dan final state-nya Q2. Kemudian apa lagi? Sigma. Sigma apa? Sigma merupakan simbol dari inputan. Di sini kita lihat ada apa aja elemen dari sigma. Ada 2 ya, 0 dan 1. Kemudian S atau state awalnya itu Q0. Kemudian F atau final state-nya adalah Q2. Oke, jelas ya. Sekarang kita akan mencari
Protokol yang kelima yaitu delta, atau disebut dengan fungsi transisi. Oke, delta kita lihat pertama ya, state awal Q0. Di state awal, ketika diberikan inputan 0, ya, apa yang terjadi? Apakah state-nya berpindah atau tetap di state tersebut? Coba kita lihat di gambar. Nah, Q0 atau state awal, ketika diberikan inputan 0, ya, di sini ada 0 dan di sini ada 0 juga. Ada 0 dan sini ada 0. Nah, inilah yang salah satu ciri dari NFA yang kita bahas tadi. Ketika diberikan satu inputan, di sini satu inputan saja ya, yaitu 0, dia akan memungkinkan untuk berpindah ke lebih dari satu step. Gimana? Nah, di sini kita lihat, ketika diberikan inputan 0, dia tetap di step ini ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini ya, Q0 sigma sama dengan Q0 sigmanya apa? Satu, himpunan elemen utamanya 0. Nah, hasilnya apa? Q0. Satu lagi, Q0 jika inputan 0, maka hasilnya akan ke Q1. Nah, berarti dengan satu inputan saja di sini udah dua step ya, di Q0 dan di Q1. Nah, inilah yang kita bahas tadi di pertama, ciri dari NFA. Ketika diberikan inputan, dia akan memungkinkan untuk lebih dari satu step ya. Coba kita lihat di tabel fungsi transisi. Nah, di sini Q0 ya, diberikan inputan 0, hasilnya ada dua, Q0 dan Q1. Oke, sampai di sini paham ya? Seperti yang ciri yang kita bahas pertama nih. Nah, cirinya itu dimungkinkan satu simbol inputan ya, menimbulkan transisi atau perpindahan ke lebih dari satu kondisi atau step. Ini dia contohnya. Lebih dari satu kondisi atau step. Nah, ada dua step di sini, yaitu Q0 dan Q1. Oke. Lanjut. Dan tetap di Q0 ya. Nah, ketika kita berikan inputan 1, delta Q0 1, ke hasilnya Q1. Lihat di tabel ya, tabel transisinya. Q0 diberikan inputan 1, hasilnya Q1 saja, karena saat Q1, oh ini salah ya, ini Q0 di Q0. Kemudian lanjutkan, ketika di state sudah berpindah state dia ke Q1, nah ketika diberikan inputan 0, hasilnya apa di sini? Ini masih ingat nggak lambang ini lambang apa? Ingat? Ini merupakan himpunan kosong. Nah, jadi coba kita lihat di gambar. Q1, state yang kedua atau di Q1, ketika diberi inputan 0, hasilnya apa? Himpunan kosong. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, tidak ada inputan 0 di step Q1. Ya. Maka hasilnya Q0. Nah, nanti kita bikin sebuah penjelasan terkait dengan perbedaan DFA dan DFA dengan NFA. Nah, di FSA di NFA, non deterministic finite automata, itu memungkinkan adanya atau transisinya himpunan kosong. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan
di bawah ada nanti perbedaannya seperti apa. Nah, ini contoh dulu ya. Jadi hasilnya apa? Karena di sini nggak ada inputan 0, maka hasilnya itu himpunan kosong. Tidak ada perpindahan di sini. Nah, kemudian lanjut. Q1 diberikan inputan 1, Q1 diberi inputan 1, maka dia akan berpindah ke state selanjutnya, yaitu Q2. Kalau kita lihat di gambar, Q2 merupakan final state. Q1 berikan input 1, maka dia akan ke Q2. Nah, terus kita lanjutkan. Q2 di final state diberikan inputan, berarti nggak ada inputan lagi di sini. Berbeda kasusnya dengan DFA. DFA ada, jelas perpindahannya. Maka tadi nanti di perbedaan ada bawah. Jadi kalau DFA itu perpindahannya jelas. Ketika beri inputan itu jelas pindahnya kemana gitu. Apakah dia akan tetap stay atau dipindah. Berarti pokoknya ada aksi gitu. Nah, di NFA itu memungkinkan tidak ada gitu, atau sigmanya himpunan kosong, nggak ada nilai. Nah, itu bedanya, salah satu perbedaan dari DFA dan FSA. DFA ini jelas ya, nampak perpindahan state-nya. Ini kayak contoh di atas. Dan di final state pun dia tetap ada inputannya, jadi nggak selesai di sana gitu. Tapi kalau di NFA memungkinkan untuk terjadi kondisi selesai gitu, nggak ada lagi habis dari situ. Kayak contoh-contoh kita minggu lalu, kayak di sini kita menghidupkan atau matikan lampu, kita anggap ini mati lampu keadaan mati, ini lampu keadaan hidup ya. Ketika diberikan inputan ya 0, maka dia lampu itu tetap mati. Nah, ketika diberikan inputan 1, nah lampu itu akan hidup. Nah, ketika lampu hidup, kondisi lampu hidup atau state-nya lampu hidup, nah diberikan inputan ya jelas, ketika inputan 0 ya lampu itu tetap hidup gitu. Nah, kalau diberi inputan 1 ya udah lampu itu akan mati, jelas. Nah, kalau DNFA memungkinkan untuk tidak gitu. Jadi ketika kita udah hidupkan lampu ya, kita mau matikan lampu lagi ya nggak bisa gitu. Nah, itu salah satu perbedaan antara DFA antara DFA dengan NFA. Kayak contoh kemarin. Di sini kita analogikan kemarin apa? Kuliah ya, kuliah. Mumpung kalian semester 6, kuliah dan skripsi. Di final state-nya tuh tujuannya enggak ini mahasiswa ya. Itu skripsi, final state itu skripsi. Jadi kuliah, setelah selesai kuliah maka akan ada skripsi. Skripsi syarat untuk lulus gitu. Jadi kuliah ini tujuannya apa? Agar bisa nanti skripsi. Ya kan jelas, kalau skripsi kan kita untuk skripsi syaratnya harus nabung sekian SKS dulu baru kita bisa ambil skripsi gitu. Bukan semester ya, walaupun kita udah semester nanti 8 ya, kalau mata kuliah kita SKS-nya belum cukup ya tetap kita belum bisa untuk skripsi. Jadi siapa yang semester 6 sekarang nih masih banyak mata kuliahnya yang ulang-ulang, ya udah belum bisa skripsi gitu kan. Nah, kita ulang lagi kan. Nah, ketika dia kuliah, ketika diberikan inputan kemarin apa? Ini malas, ini rajin. Ketika dia malas dia tetap kuliah aja terus, nggak selesai kuliah. Diberi inputan rajin dia akan ke skripsi. Ketika udah sampai di state atau kondisi atau keadaan skripsi, nah ketika dia masih malas ya dia tetap skripsi. Ketika diberi inputan apa rajin, ya udah dia akan kuliah, tapi kuliahnya beda ya. Kayaknya analoginya kurang pas ya. Anggapnya kuliah S2 gitu kan. Jadi ketika diberi inputan dia deskripsi dia rajin, ya udah dia lanjut ke kuliah selanjutnya gitu, atau balik kuliah ke belakang. Enggak lah ya. Kita rubah berarti ini 0, ini 1 gitu kan. Jadi ketika dia rajin ya udah skripsi gitu. Ketika ada malas dia balik lagi ke kondisi kuliah.
lampu lah cocok tadi, analogi lampu cocok ini. Hidup mati. Kalau ini kan kuliah dan skripsi ini ada kelanjutannya, kan nggak habis di sini. Terus di salah satu perbedaan dari FSA dan DFA. Nah, jadi di NFA itu sendiri memungkinkan adanya transisi kosong, ya, transisi kosong atau fungsi inputannya kosong. Nah, terus kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini sama ya, ada dua state, yaitu Q0 dan Q1. Nah, di Q0 itu merupakan state awal. Coba kita bikinkan lagi tuple ya. Q besar merupakan himpunan dari state yang isinya ada berapa state? Ada dua, Q0 dan Q1. Q0 dan Q1. Tuple pertama, terus tuple kedua yaitu sigma. Sigma itu tajam nih gini. Kalau enggak tajam dia tuh atau satu lagi apa tuh kalau simpang Euclidean atau apa tuh ya, Euclidean distance, Euclidean. Sigma, tuple kedua itu sigma, yaitu himpunan yang berisi simbol input. Di sini ada berapa? Ada dua, yaitu 0 dan 1. Kemudian S-nya atau state awalnya Q0 ya, ditandai dengan hanya ada panah masuk, tidak ada state sebelumnya. Kemudian F atau final state yaitu Q1. Oke, kita akan cari fungsi transisi atau delta. Delta Q0 state awal, sigma himpunan dari inputan. Akan kita cari nih. Oke, pertama apa? Q0 berinputan ada berapa? Ada dua inputan. Pertama 0, Q0 0. Maka hasilnya akan Q0 ya, step awal Q0 diberi inputan pertama 0. Pertama dia akan tetap di Q0. Ya. Kemudian selanjutnya satu ya. Yang kedua Q0 diberi inputan 0, hasilnya Q0 beri inputan akan pindah ke Q1. Nah, nampak kan? Di sini diberikan satu inputan saja, hasilnya lebih memungkinkan lebih dari satu step. Nah, itu adalah salah satu ciri dari NFA. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di tabel saja. Nah, ini delta ya, atau fungsi transisi. Kita lihat state awal Q0 diberi inputan 0, hasilnya ada dua, Q0 dan Q1. Kita lihat Q0 state awal diberikan inputan 0, dia akan tetap looping di sini. Nah, yang pertama, yang kedua hasilnya dia bisa pindah ke state selanjutnya atau final state-nya yaitu Q1. Kemudian Q0 diberi inputan 1, jelas hanya satu transisi saja langsung ke final state atau Q1. Kemudian di state selanjutnya, karena ada dua state, Q1 yaitu final state-nya, diberi inputan 0, hasilnya himpunan kosong atau transisi kosong. Kita lihat
Di Q1 nggak ada inputan 1, nggak ada inputan 0. Jadi sigmanya kosong gitu. Bukan 0 ya, kosong. Inputannya kosong. Misalnya itu inputan kosong. Kemudian Q1 diberi inputan 1. Nah, dia bisa looping di sini ya, balik di state ini, tetap di state ini. Dan juga dia juga bisa pindah ke state lainnya. Kalau di sini contoh ada 2 state, dia bisa pindah lagi ke state awal. Q0, coba kita lihat nanti Q0 dan Q1. Nampak ya? Oke, Pak Arab sampai sini paham ya? Perbedaan antara NFA dan DFA. Nah, NFA itu cirinya apa ya? Seperti ini kita bahas ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya simbol inputannya alfabet ya, antara A dan B. Coba kita lihat juga contohnya. Sini ada 2 state juga, yaitu Q0 sebagai state awal dan Q1 sebagai final state atau state akhir. Kita lihat ini udah ada nih. Di Q0 Q besarnya itu Q0 dan Q1. Sigmanya ada 2, yaitu A dan B. Kemudian S-nya jelas ya, Q0, F-nya jelas Q1. Nah, coba lihat fungsi transisinya atau deltanya. Q0 atau state awal diberi inputan A. Dia akan ke Q0, looping di sini Q0, dan Q1 nih. Kemudian Q0 diberikan inputan B. Q0 diberi inputan B, jelas dia langsung pindah ke Q1. Nah, di Q1 beri inputan A hasilnya himpunan kosong, beri inputan B hasilnya juga himpunan kosong. Kenapa? Karena di final state itu nggak ada lagi sigmanya atau fungsi simbol inputannya. Jelas ketika dia udah sampai di final state, ya udah dia nggak akan kembali. Kayak contoh tadi ketika ini kuliah, analoginya ya, ini skripsi, ya udah. Ketika dia udah sampai skripsi, udah gitu. Nah, balik lagi ke kondisi kuliah. Maupun nanti skripsinya dia malas ataupun nanti skripsinya rajin, nah berarti di sini kan nggak ada inputan malas atau rajin, ya udah berhenti di situ gitu, atau berhenti di kamu gitu. Atau gini lah, bukan kuliah atau skripsi, kuliah final state-nya kerja gitu. Jadi selesai kuliah ya udah kerja gitu, nggak boleh lagi kuliah. Kamu kuliah lagi nyambung magister, ya udah bikin ini baru, bikin NFA baru, bikin state baru, bikin tentunya kuliah lagi, bikin berapa state-nya di kuliah magister itu mungkin ada 3 atau 5 state ya, tergantung kondisi masing-masing kan. Ini jelas contoh sederhana kita lihat. Nah, Q1 nggak ada ya fungsi transisinya. Nah, ini dia perbedaan DFA dan NFA. Dari kata aja udah jelas ya, DFA itu deterministic finite automata, dan NFA berarti non deterministic finite automata. Atau nih ada tabelnya di bawah dari ini. Select. Gimana nih? Edit. Oh ya.
bikinkan tabel biar lebih gampang ini memahaminya. Nah, DFA dan FA. DFA tidak dapat menggunakan transisi kosong atau empty string. Transisi string kosong. Kita bahas tadi ya. NFA dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string atau himpunan kosong. Jadi contoh tadi, ketika dia udah sampai di final state ya, memungkinkan NFA untuk nggak ada lagi transisi, udah berhenti di sana gitu. Itu adalah salah satu perbedaan yang mendasar antara DFA dan NFA. Oke, itu harap dipahami ya. Dicatat dan dipahami. Kemudian yang kedua, DFA atau deterministic finite automata dipahami sebagai sebuah mesin. Nah, kalau NFA itu dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. Nah, DFA ini sebuah mesin keseluruhan ya, kayak mesin, kalau kita ibaratkan mesin mobil lah ya. DFA ini keseluruhan. Jadi antara contohnya kelistrikan dengan mesin pembakaran itu harus jelas transisinya gitu. Maksudnya harus jelas perpindahannya. Ketika diberikan inputan ini, hasilnya akan seperti ini, listriknya akan seperti ini gitu. Maka mesinnya akan powernya bertambah atau apa sebagainya. Nah, NFA merupakan bagian-bagian kecil. Kalau kita ibaratkan lagi ke mesin mobil ya, kayak NFA itu kayak satu inilah contohnya bagian lampu lah, atau lampu sen, atau bagian apa lagi itu, bagian-bagian kecilnya kayak lampu sen lah kita ibaratkan contoh. Kalau lampu sen kan ada tuh orang dibikinkan lampu sennya geraknya cepat kan, biasanya kalau standar defaultnya sen tuh kayak tit 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 gitu kan. Nah, ada orang nanti di transisinya dia akan robah inputan di sana, dibikinnya cepat, kayak sen kanan tuh bikin cepat tuh gitu. Jadi akan berbeda dari yang dari yang defaultnya gitu. Nah, NFA itu seperti itu, merupakan bagian mesin kecil di sebuah mesin gitu. Kalau DFA ya udah mesin keseluruhannya. Mesin keseluruhan itu harus jelas transisinya, fungsi transisinya. Beri inputan ini, ketika stop kontak hidup, pertama harus dicek oli mesin, cek injeksi, cek kelistrikan, cek daya baterai, aki gitu, apakah cukup atau apa. Nanti kan kalau kurang diberi warning lampu hidup gitu dan lain sebagainya. Jadi itu tuh harus jelas, nggak boleh ada yang ketika dihidupkan kontak klakson hidup. Nah, kan kalau di NFA memungkinkan seperti itu. Ketika diberi inputan satu, dia akan mesin hidup dan kita bikin transisi satu lagi simbol inputan satu lagi untuk klakson hidup gitu kan. Hidupkan kontak, stop kontaknya, ya udah mesin hidup, klakson hidup gitu. Nah, bisa saja dibikin seperti itu, kayak bikin alarm gitu kan, ketika bukan kunci yang asli dihidupkan kontak, hidup klakson, hidup lampu, semuanya ya boleh. Nah, itu merupakan NFA-nya gitu, bagian-bagiannya, bagian kecilnya gitu. Tapi kalau DFA-nya ya keseluruhannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini perbedaannya harap dipahami ya. DFA yang ketiga, DFA untuk step selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas perpindahannya, perpindahan keadaannya, perpindahan kondisinya. Nah, untuk NFA, step selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan seperti kita bahas di contoh tadi.
ketika kita, atau contoh mobil barusan, ketika kita hidupkan kontak, dia bukan, kalau di DFA ya udah jelas hidup mesin gitu. Atau kita starter, kita beri inputan starter 1 gitu kan, nah dia akan pindah ke kondisi mesin hidup gitu. Nah untuk NFA bisa saja ketika diberikan kita hidupkan starter, mesinnya nggak hidup, kita pindahkan ke klaksonnya. Ketika kita hidupkan kontak terus starter, klaksonnya yang hidup, kalau mesin hidup kan gitu kan, mungkin bunyi klaksonnya yang seperti itu gitu. Jadi di NFA tuh state-nya mempunyai banyak kemungkinan ya. Tapi kalau di DFA state-nya jelas, ketika berhimpunan kamu pindahnya kemana gitu, kamu harus ke sini gitu. Kalau NFA ini kalau kita ibaratkan mahasiswa, kayak mahasiswa yang sering bolos lah, banyak akal gitu kan, disuruh kuliah, banyak pula kemungkinan lainnya, kemungkinan untuk tidak masuk perkuliahan, mungkin karena harus begadang, harus ngantar doi dulu atau lain sebagainya. Jadi ya seperti itu. DEVA kayak mahasiswa baik-baik gitu, kalau suruh kuliah masuk di jam apanya udah masuk gitu. Seperti itu ya. Itu ketiga. Terus yang keempat ya, DEVA lebih sulit dibuat. Nah, sedangkan NFA lebih mudah dibuat. Ya jelas, DEVA ini merupakan satuan besarnya, mesin besarnya. Jadi harus sulitnya karena butuh proses gitu kan, lebih lama. NFA ya bisa di otak-atik aja mana yang mau kita bikin ini dulu, ini dulu. Jadi NFA itu lebih mudah dibuat, di develop dibandingkan dengan DFA. Kemudian selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Nah, itu di DFA. Nah, di NFA waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Karena apa? Karena ketika diberikan inputan, dia kondisinya lebih memungkinkan ke beberapa kondisi, ke beberapa state. Jadi membutuhkan waktu untuk ngeceknya dulu nih. Ini ketika inputan ini harus kemana? Apakah harus ke state ini atau tetap? Nah, dia butuh waktu di situ gitu kan. Jadi NFA itu karena ngecek transisinya dia harus kemana, maka dia lebih butuh waktu gitu. Kalau DFA jelas input 0 ya udah tetap, atau balik ke state sebelumnya, atau 1 lanjut ke state selanjutnya gitu. Itu ya. Kemudian semua DFA ya, merupakan NFA, dan tidak semua NFA adalah DFA. Ya jelas, semua DFA merupakan NFA, perpindahannya kan, transisinya. Karena di DFA ini ya jelas itu ada di NFA, itu perpindahannya. Nah, tidak semua NFA ada di DFA. Ya jelas juga, karena di NFA fungsi transisinya ketika diberi inputan dia lebih bisa memungkinkan untuk ke lebih banyak state gitu. Jadi kalau udah lebih dari, ketika diberi inputan dia ke lebih dari satu state, ya itu bukan DFA lagi. Kalau DFA ya udah, DFA itu masuk dengan NFA gitu. Apakah nanti inputannya hanya diberi inputan dia ke satu state ataupun lebih, ya terserah gitu. Itu ya. Kemudian terakhir, DFA membutuhkan lebih banyak ruang atau space. Nah, NFA membutuhkan lebih sedikit ruang atau space, atau komputer ketika dilakukan kita eksekusi. DFA ini lebih banyak membutuhkan memori untuk menjalankannya. Iya, dia kan suatu kesatuan besar tadi nih DFA. Nah, NFA ya dia merupakan bagian-bagian kecil, ya bisa saja hanya sedikit, kayak contoh ini. Ya udah, ini aja gitu. Kayak lampu sen tadi lah, ketika ada hidupan ya udah kita di bagian situ aja. Kalau di DFA kita rubah satu, ya udah rubah semua gitu kondisinya. NFA ya kamu mau ganti fungsi atau simbol inputan sen,
ya udah desain situ saja gitu. Jadi dia lebih sedikit dah, dia nggak ngotak-ngatik yang lain lagi gitu. Ya itu ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 perbedaan yang mendasar antara DFA deterministic finite automata dengan non deterministic finite automata N atau NFA. Kayak gitu ya. Kemudian kesimpulannya, atau kita bahas satu soal sebelum nanti ke kesimpulan, atau beberapa soal. Oh ya, kita bahas saja 4 soal ini karena ini udah menjadi tugas kemarin ya, di pertemuan ketiga mengerjakan soal ini udah diselesaikan. Oke, kan kita bahas sekarang. Nah, contoh soal pertama, buatlah empat ya, ini. Buatlah 4 topel dan transisi dari gambar NFA berikut. Oke, kita akan coba. Topel pertama yaitu Q besar. Sebut dengan himpunan state. Ada berapa state di sini? Coba ini kita hapus dulu. Bisa ya. Delete. Nggak mau. Bisa. Ganggu aja. Nah. Pertama itu Q besar. Kita sebut dengan himpunan state. Ada berapa? 1, 2, 3. Yaitu Q0, Q1, dan Q2. Susah sini. Q0, Q1, dan Q2. Susah dong. Q0, Q1, dan Q2. Mantap. Nah, topel pertama, terus topel kedua yaitu sigma. Sigma itu himpunan yang terdiri dari simbol inputan. Kita lihat di sini ada berapa simbol inputannya? Ada 3, yaitu 0 dan 1. Ada 2 ya, 0 dan 1. Kemudian S atau state awal yaitu Q0. Ditandai dengan hanya ada panah masuk tanpa ada state sebelumnya, Q0 atau state awal. Kemudian final state F besar yaitu Q3. Q2 ya. Q2 oke dah, soal nomor 1 dah. Kemudian soal nomor 2. Dari soal nomor 1, buatlah 2 contoh string yang diterima ya. Yang diterima dan 2 contoh string yang ditolak. String ditolak, dukun bertindak. Jadi oke. Kita buat 1 dulu. Nanti 2 yang diterima, 2 yang ditolak. Oke, kita bahas dulu yang diterima. Berapa contohnya? 0, 1. 0, 1. Ini diterima atau ditolak? Coba kita lihat. 0, 1, 0, 1. Nah, di Q0.
state 1. Kemudian 01 diterima. Jadi 01 ini dia bisa diterima dan bisa ditolak. Tapi ya makanya itu ciri NFA tadi ya. Dia bisa lebih ke dari satu state. Nah, bagaimana sih kondisinya ketika apakah dia akan diterima atau ditolak? Cirinya gini, 0 dan 1. Ketika diberi inputan 0, pertama 0 ya. Kalau dia berpindah state-nya, Q0, jika dia berpindah, otomatis dia akan inputan ini akan diterima, akan sampai di Q2 atau final state-nya. Jika diberikan inputan 0, dia tetap di situ, oke, jelas itu akan ditolak. Nah, cirinya gitu aja. Udah berpindah dia, berarti dia akan diterima. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contohnya apa lagi? 01 01. Ini gimana? Apakah diterima atau ditolak? Sama ya. Dia bisa diterima dan bisa ditolak. Dia akan diterima jikalau dia ketika diberi inputan 0, dia ya kalau 0 di awal dia tetap di sana, 0 akhir dia akan berpindah. Nah, ketika dia sudah berpindah 01 dia langsung sini contohnya. Berarti ini kan nggak berlaku lagi nih. Berarti 0101 dia bisa diterima dan bisa ditolak. Ya udah, kayaknya itu udah menjawab dua-duanya deh. 2 contoh string yang diterima dan 2 contoh string yang ditolak. Ya udah ini dua-duanya. 01 dan 001. Ini bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi kalau ditolaknya ya udah ini juga gitu. 01 dan 0101. Tolak. Oke. Harap sampai sini paham ya. Silahkan nanti bagi yang masih bingung atau belum paham, silahkan nanti ditulis atau ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Di kolom diskusi di kolom komentarnya. Itu ya. Terus soal nomor 3. Nah, ini agak beda sedikit nih dari yang contoh-contoh sebelumnya. Soalnya final state-nya atau F besarnya itu berada di tengah-tengah. Coba kita lihat. Buatlah 4 tuple dan transisi dari gambar berikut ini. Tadi ini belum transisinya ya. Coba kita lihat dulu bikin sebentar transisinya. Ini ada 3 ke bawah. Q0, Q1, Q2. Q2 jelas ya. Inputannya ada 2, 0 dan 1. Ini delta. Tadi ini udah jelas nih 2 nih. Di Q0 itu hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, semoga paham ya. Ini himpunan kosong 2 nih, karena di Q2 nya nggak ada lagi ini fungsi simbol inputan atau sigmanya nggak ada lagi. Ini tidak akan terjadi transisi setelah sampai dia di Q0. Dan di Q1 pun hanya ada 1 di sini aja, berarti di 0-nya itu himpunan kosong. Itu ya. Kemudian di contoh soal yang ketiga. 4 tuple, pertama Q besar, Q besar, Q1 pula. Himpunan state yaitu Q0, Q1 dan Q2. Dan apa lagi? Sigma. Tidak bagus. Sigma. Oke, lumayan. Sigma itu himpunan dari elemennya terdiri dari simbol input. Ini Bapak harap hafal ya di luar kepala. Itu ada berapa?
ada dua, yaitu A dan B. Kemudian S, state awal yaitu Q 0. Kemudian F, ini buka kurung biasa ya, bukan kurung kurawal ya, kurung kurawal untuk himpunan. F atau final state-nya yaitu Q2. Q1. Ini jelas ya, kemarin tandanya kita bahas minggu lalu. Final state itu 2 lingkarannya. Ya udah, 4 tuple dan transisinya, fungsi transisinya kita bikinkan. Susah untuk sini. Sini aja lah. Lari dia. Delta atau fungsi transisi Q0, Q1 dan Q2. Ini A dan B. Coba kita lihat. Q0. Jika diberi inputan A, hasilnya ada berapa nih? Ada 2 ya. Q0 Q ya, A dan A ada 2, yaitu Q1 dan Q2. Kemudian Q0 diberi inputan B 1 saja, yaitu ke Q2, langsung loncat Q2. Kemudian Q1 ketika diberi inputan A, dia akan looping di sini, jelas ini Q1. Udah, satu aja. Nah, Q1 diberi inputan B, udah pindah ke Q2, Q1 aja. Satu aja kan, ya. Terus Q2 ketika diberi inputan A, Q2 diberi inputan A, nggak ada nih, berarti di sini himpunan kosong. Q2 diberi inputan B ada 2, itu tetap stay di Q2. Q2 dan ke B ke Q0. Q0. Nah, ini fungsi transisinya. Kemudian soal keempat, dari soal nomor 3, buatlah 2 contoh string yang diterima dan 2 contoh string yang ditolak. Oke, kita buat satu dulu. Pertama apa? Stringnya yang diterima dulu. Yang diterima lengkap dari Q0 ya, state awal. Yang diterima A. Oke, A saja. Apalagi ini diterima ya. Dan A, ya A ini bisa diterima, bisa ditolak nih, karena di atas A juga. A, B, A, ba. Bisa juga nih, satu lagi. A, B, A.
dari Q0 A, B ngelup di sini dulu, B baru pindah ke Q0 A, B, B, A, baru sampai final step. Paham ya? Apalagi kita bikin satu lagi lah, biar 4 contohnya. B ya, B, 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 A, atau B, B, A, B, B, A, lagi B, 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 A. B ini bisa ini nih bisa banyak nih, bisa B, 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 B sampai nanti ngelup terus, baru pindah dia ketika B terakhir baru pindah baru ke A. Contoh terima ya. B, 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 A. Oke, diterima. Nah, yang ditolak contohnya banyak nih. A, B ya, jelas tuh. A, B ditolak. Ini A, nanti berjelas A nya ke sini kan. Nah, ketika A, B, B, tolak juga tuh. A, B, B, atau B, 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 atau nih tadi ada BBA di sini kan, bisa juga nih B, 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 A ini bisa diterima, dia bisa ditolak. Kayak mana? Tadi kan diterima nih. B, 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 A diterima. Nah, kalau ditolaknya B, B, ya, B, B, A. A nya ke sini, dia A ini. Nah, Q2. Dia akan ditolak. Oke, itu ya. Semoga sampai sini bisa dipahami. Ini jelas ya perbedaan antara DFA dan NFA. DFA deterministic finite automata dan non deterministic finite automata. Coba kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Mesin NFA dibangun menggunakan 5 topol ya, sama dengan DFA. Kemudian gini aja kesimpulannya, kalian bikin aja di bikin kesimpulan sendiri versi kalian, tulis di ini di kertas di buku, di tulis tangan bersamaan dengan tugas ya. Tugas buat minggu depan adalah silahkan di resume ya, sama ya, materi tatap muka yang kelima yang cara tulis tangan, dan kerjakan latihan beserta soalnya. Latihan beserta soalnya sama seperti tugas minggu lalu. Tapi sekarang materi tatap muka yang kelima. Nah, itu seperti biasa juga dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan ya. Nanti Bapak akan posting ini form untuk pengumpulannya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita di tatap muka yang keempat. Semoga bisa dipahami, dicerna dengan baik ya. Silakan Bapak sarankan dicatat kembali materi hari ini ya. Kemarin kan udah catat juga tuh rangkuman, tapi Bapak harap setelah dijelaskan hari ini dicatat kembali nih, mungkin ketika ngerjakan tugas rangkuman minggu lalu mungkin masih bingung, ya udah catat kembali jawabannya setelah Pak jelaskan hari ini. Oke, gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan di minggu depan untuk pertemuan tatap muka kelima. Pertemuan kita hari ini tatap muka keempat cukupkan sampai di sini.
Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.